Kali ini kita akan menyusuri ekstrema naik tebing di Gunung Parang, Purwakarta, sebuah aktivitas yang wajib dicoba sekali dalam seumur hidup. Kemudian kita lanjut eksplor sungai dengan body rafting di Green Canyon Pangandaran dan river tubing Santira. Asli ini indah banget dan wajib dicobain. Hai, halo, hai teman-teman, gue Ulion. Tapi bentar-bentar, kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Jadi gue ngerencanain trip ini untuk nguji adrenalin tim gue sih. Jadi Auli of Fame ini nggak selalu ditantang kreativitas doang, tapi nyalinya juga harus berani gitu. Nah, gue harap semua informasi yang ada di video ini itu lengkap untuk perjalanan kalian kalau mau ke Gunung Parang. Dari harga, apa aja yang dipersiapin, gimana perasaannya, syarat-syaratnya apa aja, dan gimana cara kesananya. Jadi mari kita kupas tuntas. Trip ini dimulai dari Jakarta, terus kita ke Purwakarta untuk naik Gunung Parang. Kemudian kita ke Bandung untuk istirahat sejenak dan dilanjutkan ke Pangandaran untuk bisa body rafting di Green Canyon dan river tubing Santira. Perjalanan dari Jakarta ke Gunung Parang itu kurang lebih 2-3 jam tergantung macetnya. Karena nggak ada kereta yang pagi banget, jadinya kita memutuskan untuk sewa mobil. Jadi menurut gue waktu yang terbaik untuk ke Purwakarta itu dari pagi-pagi banget, dari subuh kalau bisa, biar nanti nggak kepanasan nanti di Gunung Parangnya. Dan jujur aja perjalanannya itu, jalanan kecil menuju ke base camp Gunung Parangnya itu tuh nggak rata banget. Jadi jalanan tuh bakal godek-godek tuh apa ya? Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman gampang mabok darat, ya mungkin aja bisa muntah di situ. Karena teman gue ada yang muntah di situ. Saking gak ratanya sih, gue nggak bisa tidur sama sekali ya. Tapi tim gue pada nyenyak banget bobonya. Cuman gak tau kenapa gue, mungkin karena excited juga sama gak nyaman juga, jadinya gak bisa tidur sama sekali. Kalau misalnya kalian mau ngerencanain naik kereta, gue sarankan untuk nginep semalam, terus subuh-subuhnya tuh baru ke Gunung Parangnya. Jadi biar bisa adem paginya gitu tuh kerasa. Jadi kalau misalnya dari stasiun ke Gunung Parang itu biasanya agen dari Gunung Parangnya itu dia nyediain fitur untuk antar jemput dari stasiun ke base camp Gunung Parang. Dan itu biasanya harganya 400.000 pulang pergi per mobil, dan itu untuk 4 orang. Tapi karena gue akan melanjutkan dari Purwakarta ke Pangandaran, jadinya gue gak bisa sih naik kereta karena bakal takes time banget dan bakal ribet banget. Jadinya gue memutuskan untuk nyewa mobil. Kenapa gue milih Gunung Parang? Karena Gunung Parang ini unik banget sih. Gunung dari batu andesit tertinggi di Indonesia dan tertinggi kedua di Asia. Soalnya agak unik ya, ini ada batu gede banget, segede gunung gitu. Ternyata batu andesit itu adalah letusan dari gunung berapi ini. Terus terbentuk dari pendinginan lava. Jadi ini batu vulkanik gitu. Terus kita manjatnya pakai tiang. Jadi bayangin aja nih gunung di strapless nih, pakai besi gitu. Jadi kita manjat hap. Ya bisa dibilang jadi kayak tangga besi lah gitu. Makanya nama jalur pendakian ini adalah Via Ferrata. Itu dari bahasa Italia artinya jalur besi. Jadi kalau mau googling aja tuh jalur pendakian Gunung Parang Via Ferrata. Via Ferrata ya, jangan Via Valen. Setelah gue googling, ada 3 agen trip perjalanan ke Gunung Parang. Yang pertama itu ada Badega Gunung Parang. Kalau gue lihat di sini harganya yang paling terjangkau. Kemudian ada Parang Via Ferrata. Di sini mungkin agak sedikit lebih premium, jadi lebih bersih juga toiletnya dan penginapannya dan segala macam. Kemudian ada Skywalker juga. Di sini bisa open trip gitu dari Jakarta. Jadi masing-masing punya kelebihannya. Tapi gue pilih Badega. Ini yang harganya 200.000 untuk mendaki 300 meter Gunung Parang. 300 meter itu kurang lebih durasi naik turunnya itu kalau di total bisa 3 jam. Tapi ada pilihan yang puncak Gunung Parangnya itu 900 meter, itu durasi naik turunnya kalau di total bisa sampai 6 jam. Gue ngambil yang 300 meternya karena menurut abangnya untuk pemula tuh paling cocok ya 300 meter. Cuman kalau misalnya kalian tagihan, baru nyoba deh yang 900 meternya gitu. Dan harga segitu tuh udah termasuk safety gear-nya, guide-nya, ada dokumentasi sama tiket masuk juga. Jadi komplit sih. Dan di base camp-nya kita juga bisa minta makan pagi atau makan siang. Makan pagi. Sarapan maksudnya. Dan enak-enak sih makanannya. Nah, tapi ada beberapa syarat yang menurut gue penting banget untuk kita ketahui sebelum kita mendaki Gunung Parang. Tentang umur, gue diceritain sama abangnya, katanya pernah ada yang mendaki umurnya 5 tahun sama yang umurnya 60 tahun juga ada. Yang penting adalah kondisi badannya fit dan siap untuk mendaki ketinggian gitu. Nah, banyak juga nih teman-teman yang nanyain tentang berat badan. Jadi kemarin itu gue bareng sama teman gue yang berat badannya 110 kg. Dan itu masih nggak apa-apa. Dan sebenarnya nggak ada batas maksimalnya juga sih selama badannya fit
bisa naik kayak gitu. Nah kalau ngomongin ketinggian, jujur aja gue takut ketinggian juga. Cuman bukan yang fobia ketinggian yang sampai badan getar dan sampai pingsan kayak gitu. Karena gue ada perasaan, gue pengen banget coba, jadinya masih ada keberanian lah untuk ikutan. Tapi kalau misalnya kalian ada fobia akut tentang ketinggian, ya gue saranin jangan karena tinggi banget. Nah, sebelum ke Gunung Parang, gue harap kalian lihat tips and trick gue dalam mempersiapkan barang-barang ini karena ternyata ini berfungsi banget. Kaos olahraga yang bahannya stretchy dan yang quick dry. Itu biasanya tuh yang Airism-nya Uniqlo. Di H&M juga di bagian olahraganya itu ada baju yang quick dry juga. Dan sebenarnya baju olahraga apapun pokoknya yang quick dry. Dan sangat disarankan untuk pakai baju yang warnanya ngejreng. Kayak misalnya warna kuning atau merah yang nyentrik. Karena kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau misal kita tersesat atau ketinggalan jauh, kita tuh kelihatan dari jauh tuh warnanya ngejreng. Kalau misalnya di situ tuh ada human di situ. Jadi emang ini tuh salah satu hal yang penting untuk keamanan juga sih. Terus mindset UV juga penting banget. Nah, mindsetnya tuh yang beneran buat UV protection ya, bukan mindset yang cuma kain doang. Pilih yang UV protection karena biar kita nggak gosong. Nah, sarung tangan tuh penting banget karena yang kita pegang itu ya si besi-besi itu kan. Jadi bisa panas dan bisa lecet juga. Jadi alangkah lebih baik kita pakai sarung tangan. Dan sebenarnya bebas sih mau sarung tangan yang tangannya bolong, jarinya bolong kayak gini, atau yang full cover. Tapi kalau menurut gue lebih seneng yang begini sih, karena kalau misalnya ngambil sesuatu tuh jauh lebih gampang gitu. Dan pilih yang ininya empuk. Ini kalau nggak salah gue searchnya tuh di e-commerce kayak sarung tangan sepeda atau misalnya sarung tangan motor gitu. Kemudian buff leher. Buff leher nih biasanya karena kita selalu ngebelakangin matahari, jadi bagian belakang tuh pasti kebakar banget. Jadinya biar nggak terlalu kepanasan, pakai buff leher yang kalau bisa ada UV protectionnya juga. Terus dibikin kayak agak hijab gitu. Nutuplah bagian kepala belakang. Itu jadi lebih adem lah dari sinar matahari. Kemudian pakai celana gunung yang tipis. Atau misalnya celana panjang yang tipis karena biar lebih adem sih. Sepatu juga harus yang nyaman. Kayak misalnya pakai sepatu gunung atau sebenarnya pakai sendal gunung, pakai kaos kaki juga nggak apa-apa. Pilih sendal atau sepatu yang emang bawahannya tuh kasar. Jadi biar mencengkramnya tuh lebih kuat. Nah ini sepatu gue, ini sepatu gunung sebenarnya, sepatu hiking. Ini gue beli di Decathlon dan enak banget. Jadi ininya tuh kan apa ya, banyak bergeriginya jadi dia jauh lebih cangkrem gitu. Dan kita juga butuh tas chill. Tas kecil. Tada. Ini gue beli di e-commerce sih. Dan ini gue searchnya tas sepeda. Jadi emang yang tipis, yang kecil, yang emang ringkes gitu. Nah tips dari gue adalah pilih tas yang depannya tuh ada kantong kayak gini. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa, kita tuh tinggal buka di sini gitu. Jadi nggak perlu sampai ngebuka tas sampai ke belakang. Nah terus isi tas ini kita isi dengan tada. Nah jadi untuk minum kita tuh tinggal ambil selangnya, terus tinggal dari sini. Dan ini jauh lebih memudahkan sih dibanding botol yang harus dibuka terus minum, terus ini lagi. Belum ada drama tumpah-tumpah atau misalnya drama kayak kepleset terus jatuh kan. Jadi ini the best sih, ini paling safety juga. Terus biar nggak terlalu silau dan bikin pusing, biasanya gue pakai kacamata hitam dan itu sangat ngebantu banget sih. Menurut gue wajib banget untuk pakai kacamata hitam biar mengistirahatkan mata kita. Dan yang terakhir, ini menurut gue penting banget dan kalian wajib banget sih pakai ini, yaitu adalah sunscreen. Karena kita akan disinari sepanjang 2 jam matahari terik, jadi biar kita nggak gosong-gosong banget, kita pakai sunscreen di area yang kira-kira visible lah sama matahari tersebut. Dan fun fact-nya, meskipun gue pakai sunscreen dan pakai manset juga yang UV, pas gue manjat gue nggak sadar kaos gue tuh agak ketarik gitu. Jadi ada sisi yang belang. Jadi di bagian ini tuh gue masih kerasa banget belangnya. Ini sebenarnya udah 2 mingguan ya kalau nggak salah ya. 2 mingguan udah masih belang. Gue nggak tahu nih ini gimana ya guys, hilanginnya tolong. Mungkin ada teman-teman dari brand yang pengen endorse aku. Jadi karena gue nanjak, jadinya kaos gue tuh ketarik juga. Jadi bagian ini kebakar. Wajib banget sih sunscreen. Begini amat hidup. Mending sunscreennya ketebelan daripada kekurangan sih. Karena itu sangat menolong kalian gitu. Tapi kayak nggak segini juga nggak sih? Kemudian bagian tubuh yang paling pegel setelah manjat tebing adalah kaki sih. Kaki paling, menurut gue paling capek. Jadi mungkin kalian bisa persiapan kaki sama persiapan tangan karena paling sering menggenggam tiang-tiang tersebut.
My trip, my adventure. Jadi sebelum kita mendaki, kita sarapan dulu, disiapin nasi goreng sama agennya. Abis itu kita dipakein safety gear, jadi yang kayak buat tali-tali yang ada di tubuh gitulah, supaya make sure kalau kita tuh aman. Kemudian di briefing, jadi petunjuk keselamatannya kayak gimana, dan cara untuk manjatnya dijelasin juga secara lengkap dan detail. Abis itu ini nih yang paling tricky, jadi sebelum kita manjat beneran ke tebingnya, kita tuh harus nanjak dulu ke bibir Gunung Parangnya. Nah, nanjaknya itu tuh ya jalan kaki biasa, jalan nanjak, cuman tuh capeknya luar biasa menurut gue. Ini baru mau ke lobbynya aja, sudah capek guys. Kelewat. Alhamdulillah. Dan itu menurut gue kita lagi diuji sih mentalnya. Kalau misal kita nanjak itu aja nggak kuat, pasti mikirnya wah berarti nanti di atas makin nggak kuat lagi. Tapi salah banget, karena menurut gue ternyata tuh nanjak untuk ke bibir Gunung Parangnya itu tuh capek banget. Cuman pas kita naik, menurut gue jauh lebih mudah daripada nanjak itu. Karena pas nanjak tuh emang agak tinggi kan, jadi ngos-ngosannya tuh lebih kerasa gitu. Tapi tenang aja, kalau misalnya nggak kuat, kita bisa istirahat dulu, kayak tarik nafas, minum gitu, abis itu lanjut lagi karena ya jangan dipaksain pokoknya. Jadi tugas kita adalah kita naik tapi dengan 2 safety gear ini. Jadi pertama itu harus dicantolin ke tangganya, satunya lagi dicantolin sama rel yang ada di bagian kirinya. Jadi kalau misalnya kita jatuh, kita udah ada 2 pengaman nih karena udah ada 2 cantolan gitu. Jadi kita harus fokus nih, jangan sampai nanti kita ngelepas 2 cantolan itu karena bahaya banget. At least tuh ada satu yang nyantol, jadi kalau misalnya ada kenapa-napa itu ada safety-nya gitu. Sejujurnya gue ngos-ngosan itu karena panasnya. Karena kita tuh sebenarnya udah agak siangan tuh, udah jam 9, jam 10. Dan itu matahari udah lagi terik-teriknya. Jadi ngerasa kayak, aduh gosong banget nih, kebakar banget gitu. Tapi untuk aktivitas manjatnya menurut gue nggak begitu melelahkan sih. Karena kadang tuh landai, kadang curam, kadang landai. Jadi kayaknya karena excited dan menyenangkan jadinya nggak ngerasa ngos-ngosan karena itu. Cuman terik matahari itu yang bikin gitu, karena ternyata di atas tuh kita jarang nemuin spot yang angin. Jadi kadang-kadang ada angin berhembus, kadang-kadang enggak. Dan itu yang bikin ngerasa capek banget sih. Itulah kenapa kita harus banget sering minum air putih sama ya harus ngobrol biar nggak kerasa gitu. Apa kabar guys? Hey! Yeah. Gimana Damang? Damang. Terus selama perjalanan kita bisa ngelihat Waduk Jatiluhur dari atas dan itu indah banget sih. Dan banyak juga bukit-bukit yang ada di sekelilingnya. Jadi itu yang bikin nge-refresh otak kalau misalnya kita lagi capek, kita ngeliat pemandangan, abis itu lanjut lagi naik. By the way, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir sih kalau misalnya mau foto-foto di atas dan nggak perlu bawa handphone juga karena tour leadernya tuh bener-bener jago untuk fotoin kita pakai handphonenya dia dengan kualitas yang sangat oke. Dan tour leadernya tahu nih mana spot-spot foto yang paling bagus. Jadi menurut gue sih kita nggak perlu bawa handphone sih. Cuman kemarin gue tetap bawa handphone karena buat kebutuhan konten juga. Jadinya biar aman, gue tuh pakai waterproof case yang dikalungin gitu. Kalau misalnya mau rekam tinggal rekam, habis itu taruh lagi gitu. Jadi nggak perlu masukin kantong karena ribet dan bahaya juga. Jadi enak aja kalau misalnya kita mau foto, minta tolong abangnya aja. Bang, tolong dong foto pas lagi begini, pas lagi begitu. Angle-angle-nya juga abangnya tuh udah ngerti. Jadi sebenarnya abangnya tuh bawa Bluetooth speaker. Terus lagu pertama yang abang leadernya play adalah lagunya Tulus yang judulnya Diri. Jadi bayangin aja kalian naik tebing, tapi sambil diiringi lagu. Luka-luka, hilanglah luka. Jadi bukannya kita mau nyat tebing, lebih kayak kok jadi introspeksi diri gitu. Jadi ya menurut gue ini perjalanannya bisa menyenangkan sih kalau misalnya kita udah prepare dari awal. Itulah kenapa kalian nonton video ini, jadi kalian tahu apa yang harus siapkan, oke? Nah, yang gue sayangkan sebenarnya 300 meter tuh nanggung banget. Jadi ekspektasi gue tuh kita udah di 300 meter, terus kita tuh istirahat di sana, terus introspeksi diri, meditasi, deep talk, tempat istirahat lah di 300 meter. Tapi ternyata nggak sama sekali. Jadi 300 meter itu tuh kita di tengah-tengah gunungnya, terus foto sama plang yang tulisannya 300 meter, abis itu udah turun lagi. Jadi menurut gue rasa selebrasinya tuh kurang di sini. Tapi kalau misalnya untuk ke puncak yang beneran puncak yang bisa istirahat, itu harus naik lagi 900 meter. Jadi ya udah mendingan 300 meter lah daripada yang 900 meter ketinggian kan. Jadi ya udah kita langsung turun habis itu. Nah, pas turun, jujur turun tuh jauh lebih ngeri daripada naik karena turun tuh kita harus ngelihat bawah. Kita dipaksa lihat bawah karena iyalah kalau misalnya turun masa lihat atas kan ngeri juga ya. Jadi kita turun sambil ngelihat bawah, ngelihat betapa curamnya itu. Jadi mentalnya tuh di situ
Menurut gue turun jauh lebih serem sih. Kenapa? Kita harus ngobrol atau nyanyi atau sekedar melihat pemandangan dan bersyukur gitu. Jadi jangan bener-bener fokus doang gitu, tapi ada istirahatnya juga. Nah setelah akhirnya kita turun, bener-bener kelar tripnya, itu tuh gue nggak sengos-ngosan yang gue bayangkan, tapi gue ngerasa kaki gue tuh capek bangetan. Jadi kayak kalau nge-gym tuh leg day, gitu. Kalau di gym leg day. Jadi kalau misalnya jalan tuh ngerasa geter-geter karena kakinya kepake banget di sini. Jadi mungkin tips dari gue sebelum kalian untuk naik Gunung Parang mungkin bisa exercise kaki sama mungkin sama pergelangan tangan sih, karena menurut gue itu bagian yang paling tercapeknya. Tapi overall gue suka banget activity ini, dan ini gue rasa tuh activity yang murah, ekstrim, memorable, dan anti mainstream. Tapi kalau boleh jujur ya, gue ngerasa ini tuh pengalaman yang cukup sekali aja. Kapok sih, cuman bukan berarti itu pengalaman yang buruk. Aduh, ngerti gak ya perasaannya? Gue tuh seneng ngelakuin ini, cuman kalau sekali lagi kayaknya kelebihan gitu. Jadi kayak cukup sekali aja gitu. Jadi ya menurut gue ini wajib nyobain sekali dalam seumur hidup. Tapi gue penasaran deh, coba tulis komen di bawah kira-kira kalian mau coba atau enggak dulu. Karena mumpung kita masih sehat, masih ada waktu, masih muda, masih berani. Jadi sayang banget kalau misalnya kita gak nyiptain momen ini. Nah setelah menyusuri Gunung Parang, gue langsung ke Bandung untuk istirahat beberapa jam, kurang lebih 7 jam. Karena abis itu kita akan lanjut ke Pangandaran yang durasi perjalanan tuh bisa sampai 6 jam. Dan gue akan ceritain pengalaman gue di Pangandaran di video selanjutnya. Di sana kita bakal river tubing sama body rafting di Green Canyon yang menurut gue seru banget sih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, syukron, arigato, danke, kamsahamnida. Terima kasih, thank you.